Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wenang Gumelar dengan NPM 18144/2078. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil laporan saya mengenai praktikum pemahaman individu teknik tes yang telah saya lakukan di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul. Nah, matkul PPIT ini merupakan salah satu kegiatan perkuliahan praktik dalam program Sarjana Bimbingan dan Konseling yang bermakna menghubungkan antara teori dan konsep bimbingan dan konseling dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah tentunya. Di samping untuk membentuk keterampilan profesional melalui kegiatan ini, juga dapat dibentuk sikap dan perilaku berkarya secara ilmiah pada mahasiswa berdasarkan prinsip nilai-nilai ilmiah seperti kebenaran, kejujuran, objektif, dan faktual dalam menghadapi dan berinteraksi dengan realitas lingkungan. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini itu salah satunya ada melatih kemampuan, kompetensi, dan keterampilan akademik profesional mahasiswa sebagai calon konselor dalam mempraktikkan pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling tentunya ya, pada ruang lingkup tempat praktikum, dan melatih mahasiswa menganalisis penyelesaian kasus dalam setting sekolah dan mampu menelaah berbagai tawaran bantuan yang telah diberikan. Baik, setelah tadi saya menjelaskan tujuan dari kegiatan ini itu untuk apa ya, salah satunya tadi ada dua. Nah, terus selanjutnya ini saya akan memaparkan ini mengenai manfaat. Nah, manfaat dari PPITT itu apa toh? Nah, itu ada beberapa. Salah satunya mahasiswa itu dapat secara langsung mengamati dan mengenal secara nyata apa yang terjadi terhadap individu di lapangan. Nah, tentunya di sekolah ya. Selain dapat mengamati secara langsung, mahasiswa juga dapat mempraktekkan teori yang telah didapat dan dipelajari dalam pengumpulan data. Nah, mengenai tempat yang saya gunakan untuk melaksanakan praktikum ini, yaitu di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul, atau biasa disebut Sekolah Menengah Musik, karena ini sekolah kejuruan ya, SMK. Alamatnya itu ada di Jalan PG Madugesmo, Jomegetan, Ngesti Harjo, Kecamatan Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kondisi fisik yang ada di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul ini bisa dibilang cukup memadai dan fasilitasnya itu lengkap. Ya, seperti adanya kelas, ruang lab, perpustakaan, ruang guru, kamar mandi, dan lain-lain. Dan karena sekolah ini merupakan sekolah musik, tentunya dilengkapi juga ruangan penunjang lainnya, yaitu seperti studio musik, gedung pentas untuk acara-acara yang diselenggarakan, dan masih banyak lagi yang
ada di SMK Negeri 2 Kasihan ini. Tentunya untuk menunjang prestasi siswa. Sedangkan kondisi fisik non fisik ya, maksud saya dari SMK Negeri 2 Kasihan itu ada guru tetap. Nah, guru tetapnya ini 50 orang jumlahnya. Itu dibagi antara 25 guru laki-laki dan 25 guru perempuan. Nah, dan guru tidak tetapnya itu ada 25 orang, 17 guru laki-laki dan 7 perempuan. Nah, sedangkan untuk peserta didik yang ada di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul ini, itu saat ini ketika saya melakukan survei kemarin itu ada 490 siswa yang berada di SMK Negeri 2 Kasihan ini. Oke, selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang sering dihadapi siswa ya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Nah, itu salah satunya di SMK Negeri 2 Kasihan ini, walaupun sudah jurusan ya sekolahnya itu, artinya sudah pastilah tujuannya ketika mengambil di SMK musik ini pasti tentunya selanjutnya akan berkarir di bidang musik. Nah, akan tetapi sering terjadi ketika anak-anak itu beranjak atau berada di bangku kelas 3 ya, terjadi kebimbangan. Kebimbangan dalam hal ini itu seperti ada yang menyadari bahwa kemampuan saya itu hanya sampai di sini. Ada pula yang menyadari bahwa saya sudah tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Nah, ada pula yang menyadari kok saya ternyata kurang cocok dan memilih untuk melakukan hal lainnya, misal ya bekerja di bidang lain atau malah melanjutkan perguruan tinggi negeri lainnya yang bukan bidang musik tentunya. Selain permasalahan tadi, tentunya ada beberapa permasalahan lain. Itu yang kedua, salah satunya ya, itu saat ini karena musim pandemi dan SMK Negeri 2 Kasihan ini itu mayoritas berasal dari luar daerah. Nah, ini terjadi sedikit kesulitan antara guru dengan murid yang tidak terlalu memadai fasilitasnya untuk melaksanakan daring, karena di SMK Negeri 2 Kasihan ini kan mayoritas praktek, jadi sedikit menghambat dalam proses KBM berlangsung ya. Nah, solusi yang diberikan dari pihak sekolah maupun guru yang ada di SMK itu untuk kasus yang pertama tadi, guru BK memberikan dukungan, motivasi ya, dan juga berbagai informasi mengenai langkah selanjutnya itu ketika mengambil ini seperti apa dan melanjutkan minatnya ini seperti apa dan mau bagaimana. Itu guru BK melakukan konseling secara terbuka dengan siswa yang ada di SMK. Dan karena kebanyakan siswa itu ekspresif sekali, jadi mudah bagi guru BK untuk melakukan kegiatan konseling. Dan siswa di SMK Negeri 2 Kasihan ini rata-rata siswanya mandiri, jadi guru BK lebih mudah dalam membimbing siswa. Nah, untuk kasus yang pada saat pandemi ini
Itu karena memang tidak bisa dihindari, guru BK dan pihak sekolah itu memberikan fasilitas berupa kuota internet, dan guru BK selalu senantiasa menanyakan kabar dan mengingatkan agar siswa selalu memperhatikan tugas yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ini adalah bab terakhir ya, mengenai hasil survei. Itu ada identifikasi layanan BK berdasarkan analisis permasalahan tersebut. Nah, berdasarkan tadi ataupun masalah yang ada di SMK Negeri 2 Kasihan ini, itu menurut saya layanan yang harus diberikan atau untuk merancang layanan apa yang tepat untuk siswa di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul, itu diantaranya ada layanan informasi. Nah, layanan informasi ini untuk memberikan pemahaman atau informasi kepada siswa. Ini tentunya mengenai beberapa hal ya, seperti belajar, sosial, pendidikan lanjutan, nah, seperti yang tadi, dan ada informasi lainnya ya, berdasarkan informasi yang diperoleh yang memadai. Ini berfungsi juga untuk pencegahan dan pemahaman. Pencegahan yang di sini di SMK 2 Kasihan Bantul ini agar siswa itu tidak bingung dan agar segera memutuskan kedepannya itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya itu ada layanan konseling perorangan. Ini untuk agar peserta didik ini dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Nah, ini kan karena banyaknya siswa dan pasti ada yang merasa tidak nyaman. Jadi ketika beramai-ramai, nah ini guru BK bisa memberikan konsultasi secara tatap muka dengan individu. Nah, sedangkan sasaran pemahaman individu teknik tes ini, kegiatan ini, itu tentunya ditujukan untuk mahasiswa agar membentuk mahasiswa yang mempunyai kompetensi profesional dan keterampilan metodologis ilmiah dalam memahami dan memecahkan masalah di sekolah, yang menjadi kompetensi bimbingan dan konseling dengan mengikuti prosedur dan tata cara ilmiah sebagaimana yang lazim berlaku di instansi lain akademik di perguruan tinggi negeri. Nah, itu sasaran dari kegiatan ini ya, itu tentunya mahasiswa itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada teknis ya, teknis pelaksanaan survei. Kemarin saya itu ada di sini materi, metode pelaksanaan, kebutuhan dalam pelaksanaan, keterlibatan pihak lain, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, materi yang didapatkan ini dari hasil observasi kemarin itu seperti yang sudah saya paparkan tadi, mengenai kondisi fisik, non fisik, potensi SDM, fasilitas yang dimiliki, dan permasalahan yang ada di SMK Negeri 2 Kasihan. Nah, metode pelaksanaan ini pengumpulan data, saya melakukan observasi itu pengamatan secara langsung, lalu kemudian saya melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkait ya, salah satunya guru BK, terus karyawan yang berkaitan dengan pengumpulan data saya, seperti dokumen mengenai sekolah, mengenai siswa, dan tentunya kondisi fisik yang ada di SMK Negeri 2 Kasihan.
Nah, untuk kebutuhan dalam pelaksanaan ini dalam praktikum pemahaman individu teknik tes yang diperlukan saat pelaksanaannya itu saya menggunakan alat tulis, peralatan elektronik untuk melakukan dokumentasi maupun menginput data ya pada saat proses wawancara. Nah, keterlibatan pihak lain dalam praktikum ini tentunya saya memerlukan bantuan atau keterlibatan dari pihak lain ya, tidak lain dari staf atau karyawan sekolah SMK Negeri 2 Kasihan. Nah, dan juga narasumber ya tentunya, yaitu guru BK yang ada di sekolah SMK Negeri 2 Kasihan ini. Nah, untuk evaluasi pada praktikum pemahaman individu teknik tes yang dapat dievaluasi saat pelaksanaan, yaitu mungkin waktu yang dimiliki narasumber itu terbatas, adapun waktu yang saya miliki juga tidak begitu longgar. Akan tetapi dari Ibu Suharni selaku pendamping dan pengampu mata kuliah ini sudah memberikan waktu yang cukup longgar, jadi bisa dibilang cukup bagi saya untuk melakukan pengumpulan data dan juga analisis dan pembuatan laporan. Nah, untuk tindak lanjut itu dilakukan atau melakukan komunikasi secara bertahap di luar jam pelajaran. Nah, untuk melengkapi data yang kurang dalam penyusunan laporan, karena yaitu tadi waktu yang dimiliki terbatas. Oke, untuk yang terakhir ini kesimpulan ya. Kesimpulannya itu SMK Negeri 2 Kasihan ini itu merupakan sekolah kejuruan ya, di bidang musik dan sudah memiliki akreditasi A. Nah, ini beralamat atau bertempat di Jalan PG Madukismo, Jomegetan, Ngesti-Harjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kondisi fisik tempat praktikum itu meliputi kondisi ruang sekolah, potensi siswa, potensi guru, potensi karyawan, fasilitas KBM yaitu kelas tadi ya, ruang sekolah, dan media yang digunakan, bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang ketiga, permasalahan yang sering dihadapi siswa selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun terakhir, yaitu seperti bingung menentukan jenjang karir selanjutnya, itu masih ada yang bingung. Terus kehilangan motivasi dalam belajar dan kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan KBM. Nah, kurangnya fasilitas ini karena keadaan masa pandemik ini ya. Nah, solusi yang dilakukan itu apa? Itu ada guru BK memberikan informasi yang mendalam mengenai berbagai jenjang karir dan memberikan kebebasan pilihan terhadap siswa. Nah, yang kedua, bekerja sama dengan orang tua wali untuk memberikan semangat dan motivasi serta mencari solusi terbaiknya. Nah, yang ketiga, pemberian fasilitas kuota internet bagi siswa dari pihak sekolah. Saran dari kegiatan ini sudah cukup baik sebetulnya dan lancar. Akan tetapi sebaiknya pada kegiatan praktikum selanjutnya para praktikan mempersiapkan segala peralatan dan waktu agar berjalannya proses pengumpulan data dan pengolahan data untuk laporan lebih efisien. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.